Oke, selamat malam everyone. Selamat malam semuanya, teman-teman farmasi. Selamat malam Ibu. Panggil kakak aja ya, biar lebih dekat mungkin ya, biar nggak ada rasa gap year-nya terlalu jauh. Ya, halo semuanya, teman-teman. Perkenalkan, nama saya adalah Novi, apoteker Novi Sembiring. Jadi saya etnis dari Medan. Mungkin ada teman-teman dari Medan. Halo. Dan untuk perkenalan mungkin ya, untuk motivasi teman-teman, semoga. Nah, saya S1 dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia yang ada di Bandung, Buah Batu, STFI Bandung. Dan untuk apotekernya saya alumni, bentar ini saya kenapa? Oh, oke, saya alumni dari Apoteker Universitas Indonesia. Saya angkatan 93. Nah, dan untuk pejuang apoteker sendiri, saya sudah join mungkin udah ada sekitar 3-4 tahun seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman welcome, selamat bergabung di free kelasnya Pejuang Apoteker. Mungkin di sini ada teman-teman yang sudah pernah ikut ya dari batch-batch sebelumnya sudah kenal dengan saya. Di Pejuang Apoteker sendiri nanti akan ada 3 kakak tutor ya. Saya, lalu ada Kak Nisa, kakak apoteker Nisa, dan kakak apoteker Elia. Yang nantinya ketika teman-teman join mungkin di batch ini, di batch berikutnya akan ketemu kami bertiga. Seperti itu. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas soal-soal perhitungan. Ya, jadi soal-soal perhitungan yang akan kita bahas nantinya akan ada cara-cara cepatnya seperti itu. Lebih tepatnya cara untuk menghitung bagaimana supaya tidak keliru seperti itu, teman-teman. Tanpa menggunakan kalkulator. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk nanti ke membahas soal, teman-teman akan mengerjakan dulu. Jadi teman-teman udah lihat dulu nih soal-soalnya. Seperti itu. Mohon maaf kalau ada suara hujan ya, karena di tempat saya lagi hujan. Nah, sebelum mengerjain kuis, saya sebentar ya untuk promosi dulu. Jadi kita lagi buka kelas Juni, teman-teman. Pastinya di kelas Juni ini kita akan membahas 86 topik kefarmasian plus soal wawancara. Jadi soal wawancaranya itu ada case, lalu kita akan bahas. Nanti teman-teman akan tulis di kolom chat seperti itu. Oke, dan nanti setiap pertemuannya juga akan ada soal-soal wawancara yang misalnya dia align sama materi yang dibahas. Karena tidak selamanya soal wawancara itu adalah pertanyaan-pertanyaan pribadi, misalnya seperti itu. Kadang ditanyakan juga topik-topik kefarmasian. Oke, lalu kita punya yang namanya mind mapping. Tidak tulis di sini ya. Oh iya, jadi untuk farmakoterapi nanti kita ada mind mapping seperti itu yang membantu teman-teman untuk menghafal dan mengingat regimen terapi obat sesuai dengan klasifikasi penyakitnya. Lalu kita juga nanti ada trik-trik untuk ngapalin golongan obat dan turunannya di farmakoterapi seperti itu. Nah, teman-teman yang pengen join, boleh banget ya. Teman-teman boleh join kelasnya aja atau plus buku juga boleh. Jadi kalau buku edisi revisi, ini adalah edisi 1 yang di dalamnya semua soal, teman-teman. Yang dikelompokkan berdasarkan topik-topik kefarmasian. Nah, yang kedua, ada paket yang kedua ada kelas dan juga buku edisi 2. Jadi kalau buku edisi 2 ini bedanya sama edisi 1 ada soal-soal kefarmasian, ada soal wawancara, dan OSCE. OSCE itu adalah ujian kefarmasian, dan juga ada TPA-nya. Plus pembahasan, seperti itu. Nah, ini untuk alur pendaftarannya ya, teman-teman ya. Silahkan klik link di bio Instagramnya Pejuang Apoteker. Nanti teman-teman silahkan klik mau daftar kelasnya aja atau kelas plus buku. Oke, kalau kelasnya aja itu harganya di 179.000, teman-teman. Nah, ini untuk jadwalnya. Mungkin teman-teman yang udah join di kelas Juni, kita ada pergeseran
waktu mulai ya, yang awalnya di hari Senin, kita geser pertemuan satunya di hari Jumat ya, teman-teman ya. Dan selesai di tanggal 3 Juli. Kita ada 12 pertemuan. Dan semuanya teman-teman ada pre-test, ada quiz-testnya juga. Oke, bentar ya. Oh, sudah termute. Dan juga latihan-latihan soal seperti itu. Oke, ini untuk daftar materi ini agak pecah ya. Ini adalah daftar materi yang akan dibahas. Saya rasa ini sangat-sangat lengkap sekali ya, teman-teman, dengan harga yang terjangkau. Teman-teman bisa mereview begitu banyak topik-topik, bahkan ada topik-topik baru nantinya yang teman-teman dapatkan. Ketika S1, belum pernah dengar nih. Nah, ketika nanti di kelas jadi tahu gitu ya, karena ada beberapa kampus yang ujian masuk apotekernya itu topik-topik ketika kita ini pembekalan apoteker gitu. Justru ada soalnya sekitar satu dua soal. Nah, itu akan kita bahas. Biasanya itu di bagian farmasi komunitas tuh, teman-teman. Banyak materi-materi yang terupdate gitu, yang belum kita dapatkan ketika kita menempuh pendidikan sarjana farmasi. Tapi ketika mau masuk apoteker, kita harus tahu nih terkait topik-topik tersebut. Oke, sampai ketemu di kelas Juni ya, teman-teman, yang belum ataupun yang sudah mendaftar. Oke, jadi kita masuk ke topik kita pada malam hari ini. Kita akan membahas yang namanya soal hitung-hitungan, tapi kita kuisis dulu ya. Silahkan teman-teman buka website kuisis. Saya buka dulu, saya izin off kamera ya. Oh, bisa. Ya, ya. Mari. Allah Akbar. Ya sudah kalau mau di sini ayo. Bentar ya. Oke, udah terbit. Ya, teman-teman boleh join. Teman-teman bisa langsung scan QR-nya juga. Oke. Untuk teman-teman yang baru join, boleh di-mute dulu mikrofonnya. Nanti kalau ada yang membutuhkan, boleh dihidupkan ya mikrofonnya ya. Karena ada suara yang bocor nih. Suara. Harus kereta. Iya kan. Ini Kak Naila, bocor ininya mikrofonnya. Terus tiga dia. Banyak kan. Bisa itu. Aduh ya. Oh my God, saya udah tutup, terbuka lagi. Gimana ya? Mbak Deli. Oke, thank you. Sudah ditutup. Ya, kita bahas ya, teman-teman ya. Satu per satu. Oke, jadi untuk soal nomor satu, teman-teman, suatu instalasi farmasi, ntar ya, bocor kembali kalau nggak salah. Dapil aja sendiri, resiko sendiri. Iya. Ya, mau paksa akhirnya terus. Jadinya kita nggak tahu banyak. Mas Oh, Jun. ini sengaja atau gimana ya? Bingung juga saya. Kenapa kenapa seperti ini? Saya udah tutup, nanti bocor lagi. Bentar ya, saya hubungin admin dulu.
Oke, teman-teman mikrofonnya nanti boleh ditutup dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, baru teman-teman boleh buka ya, seperti itu biar tidak mengganggu dan bisa fokus nih terhadap suara saya seperti itu. Oke, mohon maaf ya. Nah, soal nomor satu, suatu instalasi industri farmasi IF akan membuat 1.200 suppositoria dengan zat aktif protein. Nah, di sini teman-teman masing-masing bobot dari supo adalah 2 gram. Dengan kandungan protein HCl itu 0,25%. Berapa jumlah protein HCl yang diperlukan? Nah, jadi kita cara ngitungnya dari mana? Kita lihat dosisnya dulu. 0,25%. Jadi kalau cara cepatnya gini teman-teman. 0,25 itu kan seperempat ya. Jadi persennya abaikan dulu. Karena, kenapa bisa kita abaikan? Karena semua jumlah angka nolnya itu di sini sama teman-teman. Yang membedakan adalah angka di setiap opsi. Oke, jadi kita butuh angka depannya. Jadi 0,25. 0,25 itu adalah seperempat. Kenapa? Karena 0,25 adalah 25 per 100. Ya, jadi 25 dibagi 25. Yang di atas bagi 25, yang di bawah juga dibagi 25. Ya, jadi jawabannya adalah seperempat. Ya, jadi kita kalikan si zat aktif 0,25. Zat aktif 0,25 itu adalah seperempat dikali berat supo gitu. Dikali berat supo 2. Lalu di sini ada 1.200 supositorio yang akan dibuat. Nah, yang tadi fokus kita adalah di angkanya, teman-teman. Jadi 12 dibagi 4 adalah 3. 3 kali 2 adalah 6. Maka jawabannya adalah yang C. Gitu. Jadi cara cepatnya kalau ngitung-hitungan, lihat dulu di opsinya, teman-teman. Oh, ini yang membedakan angka di depannya. Berarti kita triknya adalah langsung aja dengan cepat me- mengalihkan jika di kasusnya kali itu adalah angka-angka yang bukan angka nol. Gitu. Oke, itulah kenapa jawabannya adalah yang C. Kalau misalnya kita hitung manual, bisa. Caranya adalah, jadi tinggal kita kalikan ya, cara manualnya. Zat aktifnya adalah 0,25%. Berarti zat aktif 0,25 per 100. Oke, satuannya gram. Kenapa gram? Karena di sini supo. Supo itu adalah solid ya. Jadi bobot per bobot. Dikali si berat supo 2 gram. Dikali banyaknya supo yang akan dibuat 1.200. Nah, coba teman-teman sekarang kerjakan. Dapat nggak angkanya 6? 0,25 dikali 2 dikali 12. Ini pasti angkanya 6, teman-teman. Kenapa? 0,25 ini adalah 1 per 4. Ya kan? 12 dibagi 4. 3. 3 dikali 2, 6. Tapi ini 6 gram. Di sini satunya adalah miligram. 6 gram ke miligram itu adalah 6.000. Ya, seperti itu, teman-teman. Oke, silakan dipahami dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di kolom chat. Oke, aman berarti ya. Lanjut kalau aman.
Oke, soal nomor dua, teman-teman. Ini mungkin baru ya, karena biasanya nilai konversi laju infus, ini kan kita pertanyaannya berapa laju infus yang diberikan. Di sini laju infusnya adalah TPM, tetes per menit. Nah, biasanya di soal nilai konversi, ya, jadi ada namanya nilai konversi adalah 1 mili sama dengan 20 tetes. Hmm. Sama dengan 20 tetes, teman-teman. Tapi, kalau di soal diketahui nih, diketahui nilai konversi yang digunakan. Dari mana kita ketahui? Dari sini, teman-teman. Menggunakan microdrip 60 tetes per mili. Oke, berarti kita gunakan ketetapan ini. Tapi kalau tidak ada ketetapannya, kita bisa pakai nilai konversi universal ini, yang 1 mili sama dengan 20 tetes. Dah, di sini seorang pria akan diberikan infus dextrose 10% sebanyak 500 mili selama 2 hari. Nah, teman-teman, clue gitu ya, untuk menghitung TPM yang kita perlukan adalah volume sediaan yang diberikan. Ingat ya, kata kuncinya volumenya. Lalu yang kedua adalah waktu atau lama pemberian. Oke. Nah, teman-teman boleh tulis di kolom chat berapa volume yang diberikan, teman-teman? Diberikan infus dextrose 10% sebanyak 500 mili. Berarti volume sediaan yang diberikan berapa? Berapa banyak? Boleh tulis di kolom chat berapa banyak volume dextrose yang diberikan. Oke, 30.000. Yang lain? Oke, Zahra jawab 500, Fiona 500, Aisyah 500, em, lalu ada yang 50, ada yang 500, 500, 500, 500 dikali 60. Oke. Ya, jadi teman-teman volume sediaan yang diminta di soal adalah yang ini, 500 mili. Abaikan konsentrasinya. Kalau kamu kalikan ke konsentrasinya, berarti 10 per 100 dikali 500, maka jawabannya 50 gitu ya. Bukan, volumenya. Volume yang diberikan. Di sini kan diberikan sebanyak 500 mili. Berarti volume sediaannya adalah 500 mili. Selanjutnya, 500 mili ini kita ubah ke tetes. Ya, kita ubah ke tetes dengan pakai konversi ini. 500 mili dikali 60 gitu. Ini untuk faktor tetesnya. Lalu dibagi waktu. Di sini waktunya berapa jam? 2 hari. 2 hari itu, 1 hari kan 48 jam. Sorry, 24 jam. Berarti kalau 2 hari ya kita kali 2 ya. 48 jam. Jadi dibagi 48 jam dikali 60. 60 itu dari mana, Kak? Karena 1 jam sama dengan 60 menit. Ya, karena di sini tetes per menit. Jadi kita ubah hari itu menjadi menit. Nah, di sini kita bisa langsung mencoret teman-teman. 60 dengan 60. Selanjutnya, 500 dibagi 48 pasti ada angka 1 ya. Opsi A kita coret.
Oke. Opsi B kita coret juga. Kenapa? Karena kalau opsi B, nanti dia em, coba deh teman-teman bagiin dulu. 500 dibagi 48. Berapa jawabannya? Yang paling tepat itu adalah yang C. Ya, jadi dapat satu. Nah, oke, 10,41. Nah, kalau kita bulatkan ke bawah, kita 10, kita pakai angka 10-nya, apa yang terjadi? Nanti waktunya akan semakin lama, lebih dari 2 hari. Jadi kita bulatkan ke atas, jadi 11 tetes per menit. Oke, jadi dia lebih cepat, tapi nggak terlalu, dia 2 hari juga, cuman lebih cepat mungkin beberapa waktu gitu. Tapi kalau misalnya kita buat ke 10, dia lebih panjang nanti waktu pemberian obatnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau cepatnya ya teman-teman ya, berarti ini 50 dibagi 48 itu ada satu ya. Ada satu berarti sisanya kan dua. Nah, kayak gitulah. Kalau misalnya mau cari cepatnya, pasti yang mendekati adalah 11 tetes per menit seperti itu. Kalau 10 dikali 48 itu kan 480 ya. Masih kurang gitu. Berarti di angka 11. Berarti kalau di angka 11, 11 dikali 48 itu kan 480 ditambah 48 ya di sini ya. 8, 2, 1, 5, 2, 8. Mendekati 500 kan? Nah itulah kenapa jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Kayak gitu cara ngitungnya kalau mau tidak pakai kalkulator. Oke, jadi kalau misalnya hitung-hitungan itu, teman-teman jangan terlalu cepat untuk kita mengalih-alihkan. Nah, contohnya seperti ini, 60-nya kan bisa kita coret ya, karena sama. Jadi tinggallah dibagi 500 dibagi 48. Oke, soal nomor 3 ini adalah perhitungan kimia. Jadi di sini pertanyaannya, maka kadar ondensentron dalam larutan uji adalah gitu ya. Dan di opsi A sampai E, semua satuannya adalah ppm. Oke. Nah, di sini teman-teman ini adalah one point method namanya. Kenapa? Karena di sini menggunakan satu konsentrasi baku pembanding atau standar. Oke. Nah, rumusnya kalau one point method itu adalah konsentrasi sampel sama dengan karena di sini menggunakan KCKT, maka hasil dari pengujiannya nilai AUC, luas area puncak. Sampel uji dibagi AUC standar atau baku. Nanti di kelas kita akan belajar. Satu lagi ada multiple point method. Dikali konsentrasi standar dikali faktor pengenceran jika ada. Nah, jadi AUC sampel uji 26.400 dibagi AUC standar 24.000. Nah, konsentrasi standar adalah 10 mikrogram per mili. 10 mikrogram per mili adalah ppm, teman-teman. Dikali faktor pengenceran 20 kali. Nah, cara cepatnya, kalau saya, kalau saya dulu waktu ujian masuk apoteker dan ujian UKAI, kalau seperti ini 26.000 dibagi 24.000, ini dapat satu ya, teman-teman ya. Ini saya hitung satu, satu lebih gitu. Oke, satu lebih. Terus di sini 2 dikali satu 2. 2 dikali satu pasti 2. Dan dari opsi A sampai E, hanya opsi B yang 2 di depannya. Jadi saya yakin ini pasti jawabannya B. Gitu. Coba teman-teman hitung.
Pas tidak jawabannya yang B, 220 ppm? Jadi cara cepat untuk ngitungnya tanpa kalkulator itu 26.000 dibagi 24 pasti ada angka satu koma sekian lah ibaratnya. Nah, di sini angka 2 dikali ketemu lagi angka satu. 2 dikali satu 2 dikali satu ya 2. Nah, hanya ada di opsi B. Coba teman-teman hitung, apakah jawabannya 220? Ya, betul. Oke, Nabila sudah nemu, Hani, terus Aisyah juga sudah nemu. Ya, tepat ya teman-teman ya, 220. Gitu caranya. Mempersingkat waktu ya. Jadi kita bisa next question gitu. Kita bisa nambah poin-poin-poin supaya lebih banyak. Karena kalau masuk apoteker itu biasanya di ranking. Jadi ada nilai batas minimal, terus di ranking teman-teman. Apalagi kalau saingannya banyak. Gitu. Jadi harus sering-sering latihan-latihan untuk menghitung ya. Nanti lama-lama bakalan bisa. Oke, soal nomor 4, teman-teman. Di sini pertanyaannya, berapakah miligram zat aktif yang harus didapat agar memenuhi persyaratan sesuai standar farmakope? Berarti kita harus tahu dosis zat tersebut. Oke, boleh tulis di kolom chat. Dari soal berapa sih dosisnya, teman-teman? 25 miligram atau 90 sampai 110%. Yang mana dosis? Ya, good. Yang ini 25 miligram. Oke, good ya. Terus di sini berapa miligram zat yang harus didapat agar memenuhi persyaratan? Nah, persyaratan memenuhi jika kadarnya 90 sampai 110%. Gitu ya. Jadi persentase kadar minimal adalah 90%, maksimal adalah 110% dari 25 miligram ini. Kalau kita lihat ya teman-teman ya, 90 minimal, maksimal 110, berarti kan ini plus minus 10 dari 100% ya. Karena 100% dikurang 10% adalah 90%. Itu untuk nilai minimal. Untuk nilai maksimal berarti 100% ditambah 10. Nah, 10% dari 25 itu berapa? Gitu. Berarti kan 25 dikali 0,1. 2,5. Oke. Ya, saya belum ke jawaban. Saya masih ngejelasin. 20, 25, 10% dari 25 adalah 2,5. Nah, jadi 2,5 ini dari mana? Kita dari 25 dikali 0,1. Selanjutnya kita hitung kadar minimalnya. Dari mana? Dari sini, teman-teman. Jadi 25 ini adalah kadar 100% ya. Jadi kadar 90%-nya itu adalah 25 dikurang 2,5. 22,5. Lalu kadar maksimalnya adalah 110. Berarti 25 ditambah 2,5 gitu. 25,7. Itulah kenapa jawabannya adalah yang A gitu. Jadi 100% ini ke 90% kan dikurang 100 ya. Dikurang 10. Nah, 10% dari 25 itu adalah 2,5. Jadi 22 dikurang 2,5 sebagai kadar minimal, kadar maksimalnya 25 ditambah 2,5. Jadi kesalahan saya 27,5. Caranya seperti itu. Jadi plus minus. Jadi kita hitung dulu nih. Ini persyaratan kadarnya 90 sampai 100. Oke, berarti plus 10 dikurang sama minus 10 untuk kadar minimalnya. Jadi kita hitung 10%-nya itu berapa sih? Dari zat aktif 25, oh 2,5. Berarti kadar minimalnya 25, 25 dikurang 2,5. 22,5 untuk kadar minimalnya. Untuk kadar maksimalnya berarti 25 ditambah.
2,5. 27,5. 25 tambah 2 kan 27 ya. Udah, 27,5. Itulah kenapa jawabannya adalah yang A. Jadi kalau nanti teman-teman coba teman-teman ubah si zat aktifnya buatlah 30. Udah langsung bisa. 30 dikali 0,1 adalah 3. Berarti berapa kadar minimalnya teman-teman? 30 dikurang 3, 27. No, kadar minimal. Ya good, 27. Ya, karena 30 dikurang 3. Berarti kadar maksimalnya 33. 30 ditambah 3. Kayak gitu. Jadi biasanya kalau persyaratan kadar, kebanyakan di farmakope memang 90 sampai 110. Jadi langsung aja nanti zat aktifnya dikalikan 0,1. Tapi tetap ya harus dilihat dulu persyaratan kadarnya. Tapi pada umumnya memang 90 sampai 110. Oke. Set ya, di soal berikutnya. Di soal berikutnya, soal nomor 5, teman-teman. Industri farmasi membuat sediaan injeksi kloroquine sebanyak 120 liter. Di label sediaan, tiap mili mengandung kloroquine 40 miligram. Basah, kloroquine basah. Diketahui 200 miligram kloroquine basah setara dengan 322 miligram kloroquine fosfat. Nah, berapa kilogram kloroquine fosfat yang ditimbang gitu. Jadi yang tersedia itu adalah kloroquine fosfat, tapi kita ambil dosisnya itu dari kloroquine basah. Oke, jadi dari sini dulu. Sediaannya itu 1 mili mengandung si kloroquine basah, di sini basah, di sini fosfat ya, adalah 40 miligram. Nah, ini yang ditanya nih, si X. Ini kan dosis. Oke. Nah, baru di sini diketahui 200 miligram kloroquine basah setara dengan 322 miligram kloroquine fosfat, teman-teman. Nah, jadi caranya kalau ketemu soal seperti ini, langsung aja ya. Langsung aja si kloroquine basahnya yang 40 miligram dikali. Dikalikan dengan si setara ini, faktor setara 322. Dikali 322, lalu dikali. Kita mau buat berapa banyak? 120 liter. Oke, 120 liter. Liter ini harus kita ubah ke mili. Kenapa? Karena di faktor, di dosisnya, tiap 1 mili mengandung 40 miligram. Jadi dia belum setara. Jadi makanya liter di sini kita ubah ke mili. Oke, 1 liter, saya yakin semuanya tahu ya, 1000 mili ya, teman-teman ya. Nggak apa-apa deh keluar. 1000 mili, jadi ini adalah 120.000 mili. Sorry ya kalau ribut ya. 120.000 mili dibagi, dibagikan dengan ini. 200 miligram yang diketahui. Oke, 200 miligram. Nah, teman-teman, kalau kalian baca di soal di sini diminta dalam bentuk kilo ya. Berapa kilogram kloroquine fosfat yang ditimbang? Nah, sedangkan di soal semua satuan dosisnya masih dalam miligram. Betul? Nah, jadi mengubah miligram ke kilogram itu dibagi 1 juta atau 10 minus 6. Ya, dibagi 1 juta. Di sini langsung aja, 1 juta itu nolnya 6. Kenapa Kak dibagi 1 juta? Karena miligram nanti akan diubah ke kilogram. Gitu. Jadi nolnya bisa kita coret. Jadi kita tidak salah nanti di opsi jawabannya karena semua angkanya sama. Yang membedakan adalah
peletakan si komanya. Jadi kita bisa coret 1, 2, 3, 4. Kita bisa coret nolnya 1, 2, 3, 4 gitu. Terus nol di sini kita bisa coret. Nah, jadi teman-teman sekarang kalikan 4 dikali 322 dikali 322 dikali 100, sorry, dikali 12 baru dibagikan 2000. Coba berapa hasilnya? Jadi kalau misalnya membagikan yang banyak nol-nolnya itu supaya tidak keliru, silakan nol-nolnya dicoret dulu teman-teman yang bisa dicoret gitu. Karena beresiko nih, apalagi semua angkanya sama. Oke, 7,728. Oke, benar ya dapat yang E. Yang lain, coba saya tunggu. Apakah dapat atau tidak? Apakah berbeda? Oke, Aisyah dapat, Tarisa dapat, Indi juga dapat. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ingat, kalau misalnya kita mau mengalihkan atau apalagi membagikan angka yang banyak nolnya, silahkan yang bisa dicoret dicoret gitu. Seperti ini. 1, 2, 3, 4 dicoret dulu. Terus apalagi yang bisa dicoret. Terus kalau mau mengkonversi nilai misalnya seperti soal ini miligram ke kilogram, langsung aja teman-teman di sini dibagi 1 juta miligram ke kilogram gitu biar nggak lupa. Ya, dan ingat ya, suka keliru kadang dibagi 1000 gitu ya. Kenapa? Karena udah sering banget mengkonversi miligram ke gram. Kalau miligram ke gram, iya betul dibagi 1000 atau dikalikan 10 × 10⁻³ Tapi kan di sini kilo ya. Kalau kilo itu ingat ya dibagi 1 juta. Gitu. Oke, ada yang mau didiskusikan dulu, teman-teman? Nih, kalau sekarang boleh lah buka mikrofonnya. Atau mau tulis di kolom chat, boleh. Terkait soal yang kita bahas pada malam hari ini, soal-soal ini belum kita bahas di kelas ya. Mungkin teman-teman yang udah join di kelas pejuang, ini soalnya soal-soal baru nih yang baru kita dapatkan, masih fresh. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada teman-teman, berhubung ini masih Idul Adha ya, saya lupa ngucapin tadi selamat Idul Adha untuk teman-teman semuanya yang merayakan ya. Dan selamat weekend juga, karena ini hari Sabtu untuk kita semua. Teman-teman, terima kasih untuk partisipasi dan semangatnya. See you batch Juni ya. Semoga rame yang join. Sampai ketemu, teman-teman. Kamu mau tanya terkait buku, ya kenapa bukunya? Ya, sama-sama. Keren nih kalian ya. Kak, mau mau tanya, ini kalau sudah daftar, terus nanti mau beli bukunya aja itu gimana? Oh, boleh. Nanti dari ini aplikasi Shopee atau Tokopedia. Nanti buka aja Pejuang Apoteker ada kok. Oke, terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Oh, recordnya nanti akan ada di YouTube Pejuang Apoteker. Ya, sering-sering latihan soal ya teman-teman. Ya, itu sangat bermanfaat untuk melatih. Kalau hitungan itu memang logika kita itu harus ini, harus sering kita latih gitu ya. Oke? Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih. Bye-bye. See you di kelas Juni.